got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out that thing, hold fast, till it's all right. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Flora Erita. Pada video ini saya akan menjelaskan tutorial analisis data penelitian kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS. Total ada 9 uji yang akan saya tutorialkan. Simak videonya sampai akhir ya. Langkah pertama ialah membuka data yang telah kalian siapkan di Excel. Lalu salin data tersebut dan pindahkan ke aplikasi SPSS. Lalu ke variabel view dan ubah nama variabel agar mudah memasukkan rumus. Seperti punya saya ubah menjadi x1.1, x1.2 dan seterusnya. Untuk totalnya saya ubah menjadi x1. Begitupun juga untuk yang x2, x2.1, x2.2 dan untuk totalnya sama seperti x1 tadi, yaitu x2 saja. Begitupun juga yang y ya teman-teman. Oke. Dan di bagian measure itu kalian bisa ubah menjadi scale agar lebih rapi. Selanjutnya saya akan melakukan uji validitas. Klik analyze, correlate, bivariate. Masukkan seluruh indikator beserta total skor variabel ke variables. Centang person dan to toilet, kemudian klik OK. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel person correlates. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau R hitung lebih besar dari R tabel ya. Dan berdasarkan hasil yang saya peroleh, seluruh item dinyatakan valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Untuk uji validitas X2 dan Y, caranya sama seperti uji pada X1 tadi ya. Selanjutnya uji reliabilitas. Pilih analyze, scale reliability analysis. Lalu masukkan seluruh indikator kecuali total. Cek statistik, centang scale item delete, continue, lalu klik OK. Nah, instrumen dinyatakan reliable apabila nilai ground alpha lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil yang diperoleh, seluruh variabel dinyatakan reliable. Kalian bisa ulangi tahapan tadi terhadap X2 dan Y. Selanjutnya masuk ke uji normalitas. Kita balik ke data view, hapus semua tabel kecuali total ya. Kecuali tabel total. Lalu kita ke analyze, regression, linear. Untuk variabel X kita letakkan di kolom independent. Dan variabel Y kita letakkan di kolom dependent. Lalu cek menu save. Kita centang under standardize, klik continue. Oke. Selanjutnya ke analyze lagi, terus non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Selanjutnya pindahkan standardize ke test variabel, lalu klik OK. Nah, ini dia hasil dari uji normalitas. Kalian bisa perhatikan bagian asumsi.
Di sana data dinyatakan berdistribusi normal karena signifikasi asimsik tersebut lebih besar dari 0,05. Karena syaratnya agar dia bisa disebut normal memang harus lebih dari atau sama dengan 0,05. Selanjutnya uji multikolinearitas. Kita ke analyze, terus ke regression linear. Kita konsep ya, kita centang unstandardized continue, lalu ke statistik, centang collinearity diagnosis, terus continue. Oke. Nah, pada uji multi ini kita usahakan agar tidak multi ya teman-teman, dengan syarat nilai di bagian tolerance harus lebih dari 0,010 dan bagian fifth harus di bawah 10 agar tidak multi. Terlihat punya saya ini tidak multi ya. Toleransinya lebih dari 0,10 dan fifth-nya di bawah 10. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Kita ke menu transform confounder variable. Pada kolom target variable ketik ABS underscore res. Lalu di kolom sampingnya ketik ABS buka kurung masukkan unstandardized tutup kurung, klik OK. Lanjut lagi ke analyze regression linear, keluarkan Y, masukkan ABS res. Di bagian save aktifkan under the rise continuous. Di statistik kita matikan collinearity diagnosis, continue, oke. Nah, ini dia hasil tabel dari uji heteros. Di uji heteros ini diusahakan agar tidak terjadi heteros, yaitu nilai sig harus lebih besar dari 0,05. Seperti contoh punya saya ini ya. Jadi hasil uji heteros dari data saya tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk regresi linear berganda, kita lihat lagi tabel koefisien rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Jadi di tabel ini kita ambil bagian understandized coefficients, tepatnya kolom B, yaitu konstanta 10,904, X1 sebesar 0,39 dan X2 sebesar 0,492, sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 10,904 plus 0,039 X1 plus 0,492 X2 plus E. Selanjutnya uji T, masih menggunakan tabel coefficients tadi, memperhatikan kolom sing. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh terhadap Y. Pada penelitian ini, variabel X1 memiliki nilai signifikansi 0,820 sehingga X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan variabel X2 memiliki nilai signifikansi 0,003 sehingga X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, selanjutnya itu uji F. Uji F menggunakan tabel ANOVA. Nah, karena nilai sing-nya 0,004, jadi uji F ini berpengaruh signifikan karena nilainya berada di bawah 0,05. Dan yang terakhir adalah uji koefisien determinasi atau R. Perhatikan tabel model Sumari ya. Tepatnya pada nilai R square
R-square menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependent. Semakin besar nilai R-square, maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependent. Pada penelitian ini diperoleh nilai R-square sebesar 0,336 atau 33,6%. Artinya 33,6% variasi variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent, sedangkan sisanya sebesar 66,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.